Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Fitriani dan rekan saya Sani Safia. Kami dari jurusan Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, semester 3, angkatan 2021. Pada kali ini yang saya hormati Ibu Nurhayati Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan, serta teman-teman MPI 3A yang saya cintai. Pada kali ini kami ingin menjelaskan tentang sistem informasi pendukung pengambilan keputusan manajemen pendidikan. Yang pembahasannya adalah akses data internet jaringan wireless. Apa itu akses data internet jaringan wireless? Nah, LAN nirkabel atau bahasa Inggrisnya wireless LAN adalah suatu jaringan area lokal nirkabel yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisinya. Link terakhir yang digunakan adalah nirkabel untuk memberi sebuah koneksi jaringan ke seluruh pengguna dalam area sekitar. Area dapat berjarak dari ruangan 4 tunggal ke seluruh kampus. Tulang punggung jaringan biasanya menggunakan kabel. Dengan satu atau lebih titik akses, jaringan menyambungkan pengguna nirkabel ke jaringan berkabel. LAN nirkabel adalah suatu jaringan nirkabel yang menggunakan frekuensi radio untuk komunikasi antara perangkat komputer dan akhirnya titik akses yang merupakan dasar dari transmitter radio dua arah yang tipikalnya bekerja di bandwidth 2,4 GHz atau 5 GHz. Nah, kebanyakan peralatan mempunyai kualifikasi Wi-Fi, IEEE, atau akomodasi dan menawarkan beberapa level keamanan seperti WIP atau WPA. Nah, perangkat nirkabel yang mendukung revolusi komunikasi nirkabel atau mobile dan komputasi meliputi ada 3, yaitu yang pertama adalah sistem seluler, kedua adalah jaringan komputer dan internet wireless access, dan RFID dan wireless sensor jaringan. Nah, apa itu sistem seluler? Personal digital assistant PDA kecil komputer genggaman yang menampilkan aplikasi seperti penjadwal elektronik dan buku alamat. Global System for Mobile Communication atau GSM adalah standar yang digunakan di Eropa dan banyak dari sisa dunia di luar Amerika Serikat. GSM kekuatan adalah dalam kemampuan roaming internasional. Kode Division Multiple Access atau CDMA adalah standar paling banyak digunakan di Amerika Serikat. CDMA lebih murah dan mendukung transmisi kualitas yang lebih tinggi. Pesan layanan singkat SMS adalah pesan teks layanan yang digunakan oleh beberapa sistem telepon. Seluler digital untuk mengirim dan menerima pesan singkat alfanumerik. Nah, jaringan 2,5G merupakan upgrade ke infrastruktur seluler yang ada dan tingkat fitur transmisi data berkisar antara 30 sampai 144 Kbps. Jaringan seluler yang lebih kuat yang disebut generasi ketiga atau 3G, jaringan memiliki kecepatan transmisi mulai dari 384 Kbps untuk pengguna ponsel dikatakanlah mobile untuk lebih dari 2 Mbps. Untuk pengguna stasioner, cukup untuk download media yang kaya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Untuk poin kedua dan ketiga akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sani Safia. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Aida Fitriani. 2. Jaringan komputer dan internet wireless access, yaitu dibagi menjadi 3. Yang ke-1 Bluetooth, yang kedua akses internet EVI, dan wireless, yang ketiga WiMAX. Yang ke-1 yaitu Bluetooth. Bluetooth adalah nama populer untuk standar jaringan nirkabel 802.15 yang berguna untuk menciptakan jaringan wilayah pribadi kecil. Ini link 8 perangkat dalam area 10 meter menggunakan daya rendah. Komunikasi berbasis radio dan dapat mengirimkan hingga 722 Kbps di band 2,8 GHz. Yang kedua, akses internet EVI dan wireless, yaitu set standar untuk LAN nirkabel dan akses internet nirkabel juga dikenal sebagai Wi-Fi. Jalur akses adalah sebuah kotak
yang terdiri dari radio receiver atau transmitter dan antena yang menghubungkan ke kabel jaringan, router, dan hubungan. Jalur akses mobil seperti Virgin Mobile, Nivi menggunakan jaringan seluler yang ada untuk membuat koneksi Wi-Fi. Yang ketiga, WiMAX, yang merupakan singkat dari Word with Interoperability untuk microwave access adalah istilah populer untuk IAAA standar 802.16, memiliki berbagai akses nirkabel hingga 31 mil dan kecepatan transmisi hingga 75 Mbps. Antena WiMAX yang cukup kuat untuk koneksi internet kecepatan tinggi, balok untuk antena di atap rumah dan bisnis yang mil jauhnya. Yang selanjutnya, nomor 3, Refit dan wireless sensor jaringan. Teknologi mobil menciptakan efisiensi baru dan cara kerja seluruh perusahaan. Nah, selain sistem nirkabel yang telah kami jelaskan, sistem identifikasi frekuensi radio dan jaringan sensor nirkabel mengalami dampak yang besar. Refit dan wireless sensor jaringan terbagi menjadi dua. Yang ke-1 yaitu radio frequency identification. Indikasi frekuensi radio, sistem menyediakan teknologi yang kuat untuk melacak pergerakan barang di seluruh rantai pasokan. Refit system menggunakan tag kecil dengan microchip tertanam berisi data tentang item dan lokasi untuk mengirimkan sinyal radio melalui jarak pendek ke pembaca Refit. Pembaca Refit kemudian lulus data melalui jaringan komputer untuk proses. Yang kedua yaitu wireless sensor network. Jaringan sensor nirkabel adalah jaringan dari ratusan atau ribuan perangkat nirkabel saling berhubungan atau NAT yang tertanam ke dalam lingkungan fisik untuk menyediakan pengukuran banyak titik di ruang besar. Mereka disasarkan pada perangkat dengan boot dalam pengolahan, penyimpanan, dan sensor frekuensi radio dan antena. Kedua perangkat tersebut terhubung ke jaringan interkoneksi di mana data yang diarahkan mulus antara semua node dan diteruskan ke komputer untuk analisis. Jaringan sensor nirkabel yang berharga dalam bidang-bidang seperti pemantauan perubahan lingkungan, pemantauan kegiatan lalu lintas atau militer, melindungi properti, efisiensi operasi, dan mengelola mesin dan kendaraan. Menetapkan batas keamanan, pemantauan manajemen rantai pasokan, atau mendeteksi kimia, biologi, atau bahan radiologi. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami sangat sadar bahwa dalam pembuatan video atau tugas ini masih sangat amat banyak kekurangan. Oleh karena itu kami mohon maaf. Terima kasih juga atas segala perhatian. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.